Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku. Oke teman-teman semuanya, maaf ya aku baru bisa hadir lagi dalam bikin video ini. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Apakah masih semangat untuk menuju ujian CPNS 2021? Oke, tentunya semangat ya. Tetap maksimalkan waktu yang tersedia, tetap latihan dan ikuti juga trailernya. Semoga teman-teman lulus di tahun ini, amin. Oke, hari ini kita akan membahas lagi soal TWK atau tes kemampuan dasarnya ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan bantu tekan tombol like-nya ya, komen dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar teman-teman nggak ketinggalan juga informasi dari aku. Oke, tentunya jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya ya. Oke teman-teman, aku ngucapin terima kasih. Yuk kita bahas soal nomor 1. Oke, ini soal nomor 1 cukup lumayan teksnya ya. Jadi kita baca dulu. Di sini kan pertanyaannya langsung ke pertanyaan aja biar menghemat waktu ya. Nah, kalau kita udah tahu nih intisari permasalahannya tentang apa, nanti kita bisa langsung baca ke soalnya. Sikap Pak Sugeng tidak mencerminkan, berarti ini merupakan dia cerita Pak Sugeng itu kira-kira dia bertentangan dengan apa gitu ya. Tentunya kita harus baca dulu teksnya gitu. Pak Sugeng adalah ASN Eselon 2. Dia memiliki pangkat yang tinggi di kantornya. Oleh karena itu, ia mendapatkan mobil dinas dari kantornya yang dapat digunakan untuk keperluan dinas. Oke, kita garis ya yang penting-penting ya untuk keperluan dinas ya. Ketika Pak Sugeng liburan, ia menggunakan mobil dinas plat merah itu ke Bali bersama dengan keluarganya. Oke, dia memakai nih mobil itu ke Bali bersama keluarga. Pak Sugeng bertolak belakang dengan sikap dan tanggung jawab ya, sikap dan tanggung jawab sebagai ASN dalam memanfaatkan barang milik daerah. Nah, kira-kira nih menurut teman-teman, sikap Pak Sugeng itu tidak mencerminkan sikap bagaimana? Oke, A. Akuntabel, B. Disiplin, C. Bertanggung jawab, D. Amanah, dan E. Pemborosan uang negara. Oke, menurut teman-teman yang mana ini kira-kira gitu. Oke, menurut aku ini jawabannya lebih tepat adalah option A yang ini. Kenapa? Bisa teman-teman lihat pembahasannya di sini bahwa kan nilai-nilai utama berakhlak yang harus melandasi keseharian kerja dan perilaku ASN ada 7 nilai ini teman-teman. Jadi aku garis bawah ya. Yang pertama itu adalah berorientasi pelayanan, artinya ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Jadi ada berorientasi pada pelayanan. Yang kedua ini akuntabel ya, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah tadi itu kan dia kurang bertanggung jawab ya, katanya di sini mobil itu hanya digunakan untuk keperluan dinas teman-teman. Ternyata digunakan pula untuk pergi ke Bali bersama keluarganya liburan. Nah ini salah satu sikap yang tidak mencerminkan sikap seorang akuntabel. Jadi jawabannya adalah option A. Oke, jadi teman-teman walaupun yang ditanya ini teman-teman harus tahu juga yang poin ketiga itu kompeten, artinya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat harmonis ya, harus saling peduli nih dan menghargai perbedaan antar satu sama lain. Yang kelima loyal, harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam ada adaptif, artinya terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi suatu perubahan. Yang ketujuh adalah kolaboratif ya teman-teman, harus membangun kerjasama yang sinergis. Jadi jawabannya adalah option A. Oke teman-teman bisa ya. Next kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita baca dulu pertanyaannya dari statistik ini. Sikap Pak Arif mencerminkan kurva dari SN. Jadi sama ya pertanyaannya, konteks pertanyaannya sama. Jadi kita baca dulu nih kira-kira Pak Arif itu gimana sih gitu ya. Pak Arif merupakan ASN dosen di sebuah universitas di negeri di kota X. Pak Arif ini memiliki tugas penting dalam
tridharma perguruan tinggi. Salah satunya yaitu penelitian. Pak Aris merencanakan melakukan penelitian tentang persebaran gizi buruk di Provinsi X. Namun, Pak Aris hanyalah seorang IT. Ia juga butuh ilmu gizi untuk menyokong kepentingan penelitiannya agar hasilnya lebih akurat. Oke, jadi Pak Arif pun mencoba ya. Jadi kata kunci di sini dia mencoba menghubungi teman AS-nya dari jurusan lain. Jadi dia minta tolong nih sama temannya, yaitu jurusan gizi kampus yang sama. Nah, kira-kira menurut teman-teman sikap Pak Arif ini mencerminkan curve dari ASN yang bagaimana gitu. Tadi kita udah bahas ya, kalau akuntabilitas nggak mungkin ya, ini sikap tanggung jawab gitu ya. Integritas artinya ini lebih ke jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini juga enggak. Anti korupsi juga enggak, karena tidak ada mencerminkan di sini tuh yang mengatakan anti korupsi gitu. Yang D kolaboratif, ini bisa juga nih teman-teman. Yang E adaptif itu kan lebih menyesuaikan dalam lingkungan ya, kalau berubah-ubah gitu. Jadi ini nggak mungkin nih teman-teman. Lebih bagusnya itu yang lebih tepat jawabannya adalah option C, kolaboratif. Artinya di sini walaupun dia tidak memiliki ilmu di bidang ini, dia menghubungi ya teman-temannya ini untuk melakukan kerjasama tentang penelitiannya agar hasilnya lebih akurat. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ya, bahwa kolaboratif ini juga merupakan sikap memberikan kepada siapapun kesempatan untuk berkontribusi dalam hal ini berkontribusi dalam penelitian sebagai dosen ASN. Jadi dia juga memberikan kesempatan juga nih buat teman-temannya yang sesuai dengan bidangnya gitu. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah option D. Oke teman-teman, masih semangat ya? Wow, ini teksnya cukup panjang ya, nggak masalah juga. Kita baca dulu ya pertanyaannya. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Yulio agar sesuai dengan nilai integritas. Nah, integritas tuh apa aja sih prinsipnya ya teman-teman? Teman-teman harus tahu, ini harus jujur pertama tuh. Yang kedua, mandiri, tidak menyusahkan orang lain kalau kita masih bisa bekerja melakukannya sendiri ya. Terus bertanggung jawab. Oke? Jadi 3 itu poinnya. Oke teman-teman, jadi walaupun kita nggak tahu nih ceritanya, kita harus baca dulu nih. Oke, kita baca dulu dari awal aja ya. Yulio adalah seorang ASN yang bekerja di salah satu instansi pemerintahan. Pada suatu ketika, rekan kerja Yulio yang bernama Retno menitipkan beberapa dokumen penting yang harus dibawanya untuk presentasi minggu depan nih. Jadi dia menitipkan. Jadi kita garisi yang penting-pentingnya dulu ya, menitipkan beberapa dokumen penting. Oke. Pada hari itu Retno harus menitipkan dokumen-dokumen penting tersebut kepada Yulio karena keesokan harinya dia harus cuti nih. Jadi dia menitipkan dokumen itu kepada Yulio. Sebelum menitipkan kepada Yulio, Retno dia berpesan nih bahwa tidak boleh ada siapapun yang tahu, tidak boleh ada yang tahu dan membaca nih teman-teman dokumen tersebut ya, karena isi dari dokumen tersebut berhubungan dengan rahasia ya, rahasia instansi. Nah, namun salah satu atasan Yulio ini bernama Pak Teddy mengetahui bahwa Retno menitipkan dokumen kepada Yulio dan meminta dokumen tersebut saat itu juga kepada si Yulio tanpa ada persetujuan dari Retno. Jadi dia meminta aja nih kepada temannya dititipkannya atau kepada Yulio atasannya ini ya, tanpa persetujuan Yulio. Nah, tindakan yang sebaiknya dilakukan Yulio itu bagaimana teman-teman? Nah, jadi kita tadi berpacu kepada nilai integritasnya, artinya kita harus jujur, mandiri, bertanggung jawab. Oke, jadi kita baca dulu nih optionnya. Menjaga dokumen-dokumen penting tersebut dan tidak membukanya sama sekali dan meminta izin terlebih dahulu kepada Retno. Nah, ini tindakan yang bagus sekali. Kita akan jujur nih, lalu kita bertanggung jawab nih, menjaga kerahasiaan dari dokumen-dokumen yang dititipkan oleh si Retno tadi. Terus kita lihat dulu ya teman-teman, yang B, memberikan dokumen tersebut kepada Pak Teddy karena Yulia harus taat kepada atasan. No, ini sangat bertentangan dengan nilai integritas.
Oke, yang C, memberitahu kepada Retno bahwa dokumen yang dititipkannya diserahkan kepada Pak Teddy karena beliau memintanya. Oke, memberitahu Retno bahwa dokumen diserahkan kepada Pak Teddy. Jadi ini nggak boleh dulu ya teman-teman menyerahkan tanpa itu dulu ya, tanpa persetujuan dari Retno dulu. Jadi ini aku nggak suka nih sama jawaban yang C ini, kurang tepat. Yang D, memberitahu kepada Pak Teddy bahwa dokumen tersebut tidak bisa dibuka oleh siapapun karena merupakan dokumen rahasia. Ini juga benar juga ya, jadi kita simpan dulu. Yang E, menyerahkan dokumen penting tersebut kepada Pak Teddy karena beliau adalah atasan yang sudah tentu mengetahui rahasia investasi. Ini juga nggak boleh nih, bertentangan juga. Oke, nah di sini Oke, ada dua jawaban, tapi kita lihat dulu nih, mirip TKP ini juga ya. Tapi kita lihat juga ini tuh lebih tepatnya yang mana nih teman-teman. Maaf ya kalau berisik karena di sini hujan. Oke. Memberitahu kepada Pak Teddy bahwa dokumen tersebut tidak bisa dibuka oleh siapapun karena merupakan dokumen rahasia. Jadi ini kita simpan, kita lihat yang A dulu. Menjaga dokumen penting tersebut dan tidak membukanya sama sekali dan meminta izin terlebih dahulu kepada Pak Retno. Oke, jadi ini lebih lengkapnya yang A. Dia juga mencerminkan nilai yang apa? Yang jujur dan bertanggung jawab, ya kan? Dia jujurnya gini, dia tidak mau membuka sama sekali. Terus yang bertanggung jawabnya, dia minta izin terlebih dahulu nih kepada Retno. Kalau yang itu, memberitahu kepada Pak Teddy bahwa dokumen tersebut tidak bisa dibuka oleh siapapun karena merupakan dokumen rahasia. Nah, sebenarnya ini tuh sebenarnya juga tepat, tapi bagusnya sih kita minta izin dulu nih ya sama si Retno-nya dulu gitu, biar Pak Teddy ini nggak tersinggung ya, karena kita merupakan tempat atau dipercayai untuk menitip dokumen penting nih. Jadi ini lebih banyak poin yang bagusnya, ini lebih ke option A karena tercermin juga nih jujur dan bertanggung jawab. Oke teman-teman, bisa ya fokus ya menjawab soalnya. Kita lanjut ke soal nomor oke. Di sini kan juga ada ya nilai integritas kepribadian ya, jujur, komitmen, bertanggung jawab, menepati ucapan juga termasuk jujur ya, setia, menghargai waktu dan prinsip-prinsip hidup. Oke, di sini teman-teman bisa juga lihat nih pembahasannya. Oke ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini sama core value juga dari Bu Nana ya, sebagai seorang ASN. Tentunya kita baca dulu teksnya dari sini. Bu Nana adalah guru kesenian di sebuah SD negeri di kota B. Setiap acara perpisahan sekolah, Bu Nana selalu mengajarkan anak-anak menarik untuk mengisi acara perpisahan sekolah. Karena tarian setiap tahun itu aja, Bu Nana mencoba nih membuat gerakan tari baru seperti gerakan menanam padi sambil main HP, lucu juga ya, gerakan menang tomat sambil selfie, gerakan rajin menabung di celengan. Terus gerakan yang Bu Nana itu agak sedikit lucu ya, tetapi kreatif. Nah, kira-kira menurut teman-teman core value dari ASN oleh Bu Nana itu sikapnya seperti apa gitu ya? A, harmonis. Kok harmonis ini kurang tepat ya teman-teman. Yang B, adaptif. Oh, bisa nih. Kolaboratif enggak nih, karena dia nggak bekerja sama dengan siapapun ya. Karena ini kan dia menciptakan suatu tarian itu tidak menciptakan sesuatu yang nggak hanya itu aja, jadi lebih baru gitu kan dibanding yang lain gitu. Kompeten juga enggak di sini, inovatif juga enggak. Jadi ini lebih ke jawabannya adaptif. Oke, tadi kita udah bahas juga adaptif ya, bahwa sikap adaptif itu adalah sikap yang terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, dan teman-teman juga bisa lihat di sini ya, adaptif juga di sini ya. Terus berinovasi, antusias, menggerakkan serta menghadapi perubahan. Kan ini melakukan perubahan ya, menciptakan sesuatu baru yang dari tahunnya kan itu aja. Jadi dibikinlah suatu gerakan tarian yang baru dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini lebih tepat nih teman-teman, jawabannya adalah option A.
Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 5. Berikut ini hal yang perlu dilakukan sebagai upaya mengatasi ancaman. Jadi kita mencari upaya untuk mengatasi ancaman integrasi nasional di berbagai bidang. Jadi oke. Di sini kita disuruh mencari yang kecuali. Oke, kita baca dulu ya. Ada 3 jenis ancaman yang mungkin dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ancaman tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman pertama adalah ancaman militer yang merupakan ancaman dengan menggunakan kekuatan senjata dan terorganisasi serta dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan dan keutuhan negara serta keselamatan bangsa. Ancaman kedua adalah ancaman non-militer atau nir-militer yang merupakan ancaman berdimensi ideologi ya teman-teman. Ada politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan, teknologi, dan kesehatan umum serta legislasi ya. Sedangkan ancaman ketiga, jadi ada 3 ancaman ya, adalah ancaman hibrida, yaitu ancaman yang memadukan ancaman militer dan ancaman non-militer. Oke, jadi yang pertama tadi ancamannya ancaman militer, kayak yang ini. Yang kedua adalah ancaman non-militer. Yang ketiga tuh campuran ya, atau disebut dengan hibrida. Ancaman hibrida dapat berupa gabungan antara ancaman konvensional, asimetrik, cyber warfare, dan war by proxy. Untuk menghadapi ancaman tersebut diperlukan adanya peningkatan sinergitas TNI dan Polri dalam rangka mengamankan bangsa dan negara sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam bela negara sangatlah penting sebagai upaya menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Berikut ini hal yang perlu dilakukan sebagai upaya mengatasi ancaman integrasi nasional di berbagai bidang kecuali. Oke, kita baca dulu ya teman-teman teksnya. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan ilmu dan takwa. Nah, ini juga benar ya. Jadi cara untuk mengatasinya dengan meningkatkan penguatan iman dan takwa. Ini yang benarnya, tapi kita kan di sini disuruh mencari yang kecuali. Yang B, mengekspor semua bahan baku atau bahan mentah ke berbagai negara sehingga perekonomian rakyat bisa menguat. Berbagai negara nih teman-teman, apakah ini benar? Kita simpan dulu ya, tapi aku nggak setuju juga nih sama yang ini. Oke, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Nah, ini juga benar. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar juga. Melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, jadi ini kurang tepatnya yang B. Kenapa? Makanya kita disuruh mengekspor semua bahan baku atau bahan mentah di berbagai negara sehingga perekonomian rakyat bisa menguat. Ini kurang tepat. Ngapain kita mengekspor berbagai negara ya? Lebih baik kita gunakan sebaiknya untuk negara kita. Nah, ini juga bisa teman-teman lihat pembahasannya. Mengekspor semua bahan baku atau bahan mentah bukan upaya mengatasi ancaman. Ekspor semua bahan baku juga merupakan hal yang dilarang oleh pemerintahan kita. Jadi ini jawaban lebih tepat adalah option B, yang kecualinya. Oke, kalau teman-teman fokus menjawab soal ini nih gampang kok ya. Oke teman-teman, semangat. Kita masuk ke soal nomor 6. Salah satu alat transportasi di Jabodetabek adalah KRL. Di dalam KRL biasanya penumpang berdesak-desakan berebut tempat duduk nih. Dia adalah ibu hamil, tetapi ia tidak dapat tempat duduk kursi. Jadi tidak dapat tempat duduk kursi. Khusus tempat duduk ibu hamil nih. Beberapa kursi tempat duduk ibu hamil pun terkadang diduduki oleh orang yang tidak hamil. Jadi ini kayak nggak adil ya. Harusnya ibu hamil ya dikasih tempat duduk yang khusus juga untuk ibu hamilnya. Oke, namun di ini melihat dia yang tampak kepayahan berdiri pada kondisi hamil tua. Dia udah hamil tua pula ya. Memang setahu Dini, ibu hamil tua semakin sesak bernafas. Dini pun mempersilahkan dia untuk menempati tempat duduk. Sikap ini mencerminkan sikap Pancasila, terutama sila yang dilambangkan dengan apa nih teman-teman? Dia ibaratnya di sini kan
dia berlaku adil kan di sini. Kemudian di sini juga ada rasa kemanusiaannya. Nah, lebih ke rasa kemanusiaannya sih di sini, karena dia lebih ke kayak menyuruh si wanita hamil itu untuk duduk di tempat kursi yang telah dia duduki. Nah, ini merupakan pengalaman dari sila kedua ya teman-teman. Sila kedua dengan lambang, kalau satu kan gambar bintang ya, kalau dua gambarnya adalah rantai, kalau tiga pohon beringin nih ya. Kalau kepala benteng 4, ladino kapas sudah 5. Jadi jawaban lebih benar, lebih tepatnya adalah rantai ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya penjelasannya. Oke, nah di sini sila 2 apa aja sih? Contoh pengamalannya teman-teman bisa lihat. Pertama nih, menghormati hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing orang sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM. Yang kedua, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban hak asasi setiap manusia, tidak membeda-bedakan, terus mengembangkan sikap peduli. Nah, butir penghayatan pengamal Pancasila kedua kan mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Gitu kan, kalau butir-butirnya ini ya. Nah, teman-teman bisa nih baca sampai akhir, ya kan? Nah, mengembangkan sikap saling mencintai antar sesama, ya kan? Dia juga mencintai antar sesama, jadi dia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini salah satu contoh dari pengamalan sila kedua yang dilakukan oleh si Dini untuk mempersilahkan dia menempati tempat duduknya. Oke teman-teman, next kita lanjut ke soal yang terakhir ya teman-teman. Gak perlu banyak-banyak, yang penting teman-teman paham ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Ini juga sikap Linda mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang bagaimana. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira ini pembahasannya tentang apa. Linda adalah seorang YouTuber. Nah, siapa yang tak kenal Linda ya? Subscribernya sudah tembus 5 juta dan terkadang sampai ke mancanegara. Apa yang Linda lakukan? Di dalam kontennya, Linda rajin melakukan kegiatan kemanusiaan seperti memberi hadiah motor kepada abang Gojek yang sudah mengantar uangnya sekoper berjumlah 10 juta rupiah. Karena abang Gojek jujur, Linda kasih motornya. Abang Gojek sujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Linda juga melakukan kegiatan sosial lainnya, ia ingin membahagiakan manusia yang masih memiliki hati nurani ya, hati nurani dan kejujuran dalam hidup agar setiap orang termotivasi dengan kebaikan. Sikap Linda ini merupakan percerminan dari nilai apa nih teman-teman? Oke, ini merupakan sikap sila kedua lagi, yaitu nilai kemanusiaannya. Oke teman-teman, nah teman-teman bisa lihat di sini sikap Linda itu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, menghormati hak-hak yang tadi ya, tidak mengakui persamaan derajat, tidak membeda-bedakan suku, dan mengembangkan sikap peduli dan tolong menolong. Jadi di sini kan rasa kemanusiaannya tinggi sekali ya. Ya, suka membantu orang gitu. Jadi jawabannya adalah option B ya teman-teman. Oke, alhamdulillah kita udah selesai untuk hari ini untuk 7 soal, dan semoga soal-soal ini bisa teman-teman latih juga ya, dipahami lagi, karena pengamalan sila ini pasti keluar ya, baik itu pengamalannya atau pelanggaran dari sila ini. Kira-kira jawabannya itu sila keberapa gitu. Dan aku doain teman-teman lulus CPNS tahun ini. Intinya teman-teman jangan grogi jawab soalnya, ingat waktu, manajemen waktunya itu penting ya. Membagi-bagi setiap setiap tesnya itu waktunya berapa. Kalau misalnya waktunya kurang dan soalnya belum terselesaikan semua, baru teman-teman jawabnya tuh boleh di blok aja semuanya gitu. Karena kan kita juga nggak mungkin kami menyelesaikan satu sub sampai selesai dan nilai kita bagus salah satu pun nggak mungkin, karena kan nilainya harus ada kriteria sesuai passing grade masing-masing subtesnya itu. Jadi kalau bisa semuanya terisi, walaupun nggak semua terisi nanti di blok aja yang di akhir. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku, dan jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Oke teman-teman, dan jangan di skip ikonnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.